Dari 3 tema itu saya bahas yang terakhir dulu aja ya. Tentang waktu dulu memang kalimat saya resolusinya rendah. Saya hanya mengatakan bahwa orang barat walaupun nggak ngomong hanya, tapi dominannya lebih pada perjalanan keluar, dan orang timur lebih dominan pada perjalanannya ke dalam. Saya belum lama mendapatkan kata-kata dan cara menjelaskan yang dengan resolusi lebih tinggi lah, resolusi lebih tajam. Ini terutama kemarin kepake kalau ada yang teman-teman mengikuti Twitter saya ketika saya ditanyai soal Al-Quran itu fiksi gitu loh. Saya terpaksa menjawab waktu saat itu. Tapi premisnya begini, ada keluar ke dalam itu premisnya seperti ini. Kita selalu mengatakan mencari sesuatu yang nyata. Kalimat nyata itu kan gak gampang didefinisikan. Saya gak seneng kalau ada sebuah kalimat gak jelas artinya, batasnya itu saya gak seneng. Nyata itu apa sih? Nyata itu ada, atau nyata itu ada berarti imajinasi saya nggak nyata berarti. Padahal menurut saya itu sangat nyata. Cemburu itu nggak ada bentuknya, tapi Anda yang sudah nggak jomblo misalnya punya pacar merasakan pedihnya yang namanya cemburu. Itu nyata, jangan ngomong nggak nyata itu, bikin Anda menderita kok. Jadi nyata itu apa sih? Terus kemudian saya mendefinisikan begini aja lah gampangnya. Nyata itu adalah sesuatu yang kita merespon kepadanya, yang kita berubah, yang kita merespon itu dia punya akibat terhadap kita, sehingga kita berbuat sesuatu terhadap sesuatu yang nyata tersebut. Nah kemudian kenyataan ini ketika saya gali lebih dalam, kenyataan ini menjadi cabangnya 2. Yang kemudian di barat itu kemudian dipelajari dengan sains. Kenapa saya ngomongnya keluar? Karena yang dipelajari adalah kenyataan yang di luar. Kenyataan alam, kenyataan ada pohon, kenyataan ada bintang, ada bulan, ada dan segala macam benda-benda ini nyata. Kemudian itu yang disebut fakta. Kemudian karena ada fakta, kemudian disebut fiksi karena dia tidak nyata. Definisi dari fiksi ketika saya ngomong baca KBBI itu, fiksi adalah sesuatu yang tidak nyata. Aku kan nyata nggak gitu, itu kan fakta. Kalau fakta itu sesuatu yang bisa kita sama-sama pegang, bisa sama-sama kita lihat, bisa sama-sama kita alami. Itu sesuatu yang fakta. Tapi ada kenyataan lain yang bukan fakta, kenyataan lain yang disebut sebagai makna. Fakta sama sekali berbeda dengan makna. Yang ini yang saya sebut sebagai perjalanan ke dalam. Itu ada kenyataan berbeda yang disebut, yang kemudian menjadi makna tersebut. Jadi ketika kita hidup di dunia, ada 2 yang selalu berinteraksi. Feedback loop, selalu ngelup, selalu bolak-balik interaksinya. Ada fakta, kita punya pemaknaan. Ada fakta, kita punya pemaknaan. Misalnya begini, kalau Anda jomblo, saya selalu memberi contoh jomblo karena itu paling nyambung. Kenapa paling nyambung? Karena menurut penelitian ketika orang mendapatkan penderitaan itu ilmunya paling gampang masuk. Jadi saya ngomong pakai bahasa jomblo ini. Misalnya saya sebutkan sebuah fakta pada jomblo. Ada cewek berkedip matanya kepadamu. Seting. Nah, kan gitu. Kalau kamu suka sama cewek itu kejadian yang menyenangkan atau tidak? Langsung deg-degan tuh iki. Iso teratapan nguyuh. Wah, iso hujan keringat. Wah, itu jadi. Tapi senangnya itu kan ketika kamu memaknai ting mata itu tadi. Sekarang yang berkedip, cewek yang berbeda, yang tidak kamu senangi misalnya. Maknanya sama sekali berbeda, padahal faktanya sama-sama berkedip, betul nggak? Jadi ada 2 hal yang sama sekali berbeda, yaitu ada fakta, ada makna. Bahkan, aku ngasih sedikit ngasih warning kepada teman-teman ya. Bahkan masa lalu itu bisa sama sekali berbeda secara makna, walaupun faktanya tidak berubah. Karena masa lalu nih, faktanya sudah terjadi, jadi dia nggak bisa berubah. Misalnya Anda punya pacar, Anda ngejak dia nonton film, ngeraktir makan,
Dia minta beliin baju, walaupun utang kamu beliin baju. Itu kamu melakukan dengan terpaksa atau tidak? Kalau sama pacarmu sendiri. Dan itu menyenangkan kan? Wah, aku berjuang demi pacarku, aku menyenangkan. Ini hal yang positif melakukan itu secara makna nih. Tapi suatu hari kamu dipegat sama bojomu hanya alasan karena gak mandi 2 hari misalnya gitu. Atau gini, kamu tiba-tiba melihat pacarmu jalan sama cowok lain. Hanya satu kejadian itu membuat semua fakta yang pernah kau lakukan punya makna yang berbeda. Cek goblok aku mbiyen jajak-jajak ke barang gitu. Kok aku pekok tenan to ora ndelok-ndelok, nggak bisa melihat tanda-tanda itu kan. Jadi fakta yang sama bisa punya makna yang sama sekali berbeda. Betul nggak? Paham yang maksud saya ya? Jadi kalau saya ngomong ditanyain, jadi apakah Al-Quran itu fakta? Apakah dia fiksi atau bukan? Kalau dia melihat hanya fakta fakta, kenyataan sebagai fakta, Quran tulisannya kamu nggak bisa memverifikasi semua cerita itu terjadi sebenarnya, karena nggak ada yang bisa lari ke masa lalu, nggak ada yang bisa memverifikasi. Kalau kamu pakai kacamata itu, kamu mau ngomong fiksi bener, tapi kacamatamu tidak lengkap melihat dunia, tidak melihat Quran. Quran tidak mempresentasikan dirinya sebagai fakta, tidak mencapai nggak ngomong aku buku sejarah, aku buku fisika yang mengatakan fakta, enggak. Karena saya orang Islam sendiri, dan saya bukan orang Islam, saya sendiri melihat Al-Quran bukan mempresentasikan fakta, dia mempresentasikan makna. Dan makna itu tidak bisa kamu katakan fiksi, karena makna adalah hak setiap orang. Paham maksud saya ya? Jadi nggak lengkap kamu ngomong itu fiksi, karena analisismu terhadap kenyataan sendiri tidak lengkap. Pisau analisismu, pisau bedahmu nggak lengkap. Nah, kenapa sains berkembang di barat? Karena dia keluar yang dia cari adalah fakta. Mempelajari matahari 6000 derajat. Ada prominensa, misalnya dia menemukan ada air di luar angkasa. Airnya jumlahnya 3 triliun kali jumlah air di muka bumi. Dan kalau dilihat kemungkinan baunya kayak bau bir. Lu iki tenan iki penelitian astronomi iku. Aku yang guyu ndelok bir rek ternyata. Kok ndagel iku bir. Orang timur tidak akan lari ke situ. Kenapa? Mau 6000 derajat, 9000 derajat, 3 juta derajat, apa hubungannya uripku? Dia punya makna apa buatku? Orang barat belajar sains, belajar dinosaurus dulu gini dan segala macam. Orang timur naluri pertamanya, ngopo aku sinau kuwi apa hubungannya karo uripku? Nambah aku dewasa kah? Nambah aku pandai kah? Ada naluri dasar seperti itu. Walaupun semakin modern, ini yang nalurinya pada makna ini mulai belajar fakta. Dan yang nalurinya pada fakta mau mulai belajar kepada makna. Nah, Indonesia ini ya pengen belajar fakta. Jadi pendidikannya dan segala macam mengiblat kepada barat tanpa mengetahui intisari ini. Jadi faktanya tidak ditemani makna. Jadi yo piye yo ngomongnya. Nanti jadi gini, pendidikan karakter caranya adalah dengan ngajari P4, hafal sila-sila Pancasila beserta butir-butirnya. Itu kan nggak masuk akal itu. Karakter itu urusan makna, urusan kamu membuat keputusan terhadap hidup. Pengetahuanmu tidak kepala manusia, pengetahuan manusia itu tidak bisa merubah perilakunya, wis toh. Kalau segampang itu merubah perilaku dengan pengetahuan, nggak ada yang namanya teknik diet. Nggak pengen kuru, aku tak ramangan, selesai. Kan tahu di kepalanya, ini berdosa, aku harus berhenti, selesai. Kan nyatanya nggak seperti itu, bahwa kita tidak dengan sedemikian mudah merubah perilaku kita hanya karena kita tahu mana yang benar. Nah, ini pengetahuan dasar seperti ini dari pengetahuan makna, perbedaan antara makna dan fakta. Jadi ketika saya ngomong orang barat lebih keluar, itu karena yang mereka pelajari pertama adalah fakta. Yang dasar terkecilnya disebut sebagai elektron, proton, neutron dan segala macam itu. Kalau orang timur ngelihat eksplorasi utamanya adalah ke dalam, yaitu pada kenyataan.